Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, bagaimana aktivitas investasi Anda pada perdagangan awal pekan ini? Masihkah berjalan sesuai rencana atau justru sedang berjibaku dengan dinamika yang ada di pasar? Ya Sobat Investor, beragam perkembangan terkini dari kondisi geopolitik global, termasuk dampaknya terhadap nilai tukar rupiah hingga pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG, terus menjadi perhatian pelaku pasar dalam berburu berita dan kabar terkini di website idxchannel.com. Namun demikian, sejumlah berita dan informasi di seputar perkembangan bisnis emiten serta proyeksi pertumbuhannya di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Kondisi ini sangat bisa dipahami karena di tengah tekanan dan tantangan yang terjadi di bursa domestik, terselip sebuah peluang bahwa dengan posisi indeks yang cenderung berada di level bawah, sehingga dengan demikian, pendekatan yang tepat bukan tidak mungkin pelaku pasar dapat memanfaatkannya dengan menemukan saham-saham pilihan yang cukup prospektif. Namun dengan harga yang relatif miring. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini Top 5 IDX Channel. Berita pertama, IHSG awal pekan berpotensi koreksi, cek saham cuan hingga AMRT. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari kalangan analis pasar yang menilai masih besarnya potensi indeks bakal tertekan pada awal pekan ini, dengan melanjutkan tren serupa yang terjadi pada akhir pekan lalu. Dengan melihat posisi indeks saat ini, tekanan jual diyakini masih bakal cukup kuat meski peluang penguatan juga tetap terbuka. Dengan sejumlah saham prospektif yang layak untuk dipertimbangkan seperti saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan, lalu PT Dharma Satya Nusantara Tbk atau DSNG, serta PT United Tractors Tbk atau UNTR. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua, rupiah berisiko melemah ke Rp 17.100 pekan ini dibayangi krisis energi global. Usai berbincang soal proyeksi saham dan pergerakan indeks, kita beranjak pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang oleh sejumlah analis pasar uang diperkirakan bakal melemah ke level Rp17.100 per dolar AS pada pekan ini. Peluang pelemahan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh isu krisis energi global di mana kondisi yang semakin memanas di Timur Tengah, terutama terkait ancaman pemblokiran Selat Hormuz yang diperkirakan bakal mengerek nilai tukar dolar terhadap mata uang negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dengan adanya beragam gangguan tersebut, produksi minyak di Timur Tengah diperkirakan telah berkurang hingga 10 juta barel per hari dan diperparah dengan serangan Ukraina terhadap kilang-kilang minyak Rusia yang justru semakin memperparah ancaman kelangkaan energi global. Akibat dari hal tersebut, sebagian besar negara diperkirakan bakal terus memperkuat cadangan dolar AS yang dimiliki agar sewaktu-waktu dapat dipergunakan ketika terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Berikutnya berita ketiga, OJK batalkan izin mitra pemasaran efek BNC, Bank Neo atau BBYB beri klarifikasi. Sementara dari dalam negeri, kabar juga datang dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang baru saja membatalkan izin mitra pemasaran efek terhadap Bank Neo Commerce atau BNC. Atas aksi pembalatan tersebut, lembaga perbankan dengan kode saham BBYD tersebut turut angkat bicara dengan mengatakan bahwa pembatalan izin tersebut berkaitan dengan rencana program referral kepada perusahaan sekuritas yang bagi nasabah yang berminat melakukan transaksi jual beli saham. Program tersebut sendiri diproyeksikan sebagai bagian dari pengembangan layanan wealth management BNC, namun sejauh ini belum juga diluncurkan, sehingga dengan demikian izin dari OJK pun terpaksa dibatalkan untuk sementara. Hingga program tersebut benar-benar diluncurkan. Pihak BNC sendiri menyebut bahwa belum diluncurkannya program tersebut lantaran perseroan masih melakukan penyempurnaan demi memastikan kesiapan operasional sistem serta pengalaman nasabah sebelum program tersebut benar-benar dapat diimplementasikan. Kita lanjut ke berita keempat, naik 121%, HRTA kantongi laba hampir Rp 1 triliun di 2025. Untuk kali ini kabar juga datang dari emiten tambang yang merupakan produsen sekaligus distributor emas yaitu PT Harta Dinata Abadi Tbk atau HRTA yang dilaporkan berhasil membukukan laba bersih hingga Rp979,6 miliar di sepanjang tahun 2025 lalu. Capaian tersebut terhitung tumbuh hingga 121% dibanding laba bersih perseroan pada tahun sebelumnya, yang masih sebesar Rp442,7 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan Jumat 27 Maret 2026 lalu, laba bersih tersebut terdiri dari laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp978,49 miliar, sementara sisanya sebesar Rp1,11 miliar merupakan bagian dari kepentingan non-pengendali. Pihak perseroan juga menyatakan bahwa lonjakan laba sebesar itu ditopang oleh pertumbuhan penjualan neto
yang mencapai 44,5 triliun rupiah sepanjang 2025 lalu, meningkat hingga 144% secara tahunan dibanding perolehan 18,23 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Terakhir berita kelima, kinerja DVLA menguat di 2025, laba bersih capai Rp 163,95 miliar. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kami juga akan membahas tentang kinerja PT Darya Varia Laboratoria Tbk atau DVLA yang baru saja berhasil membukukan pertumbuhan sepanjang 2025 lalu. Dari segi laba bersih misalnya, emiten farmasi tersebut sukses mengantongi 163,95 miliar rupiah atau meningkat 5% dibanding realisasi laba pada 2024 yang masih sebesar 156,15 miliar rupiah. Sementara dari segi pendapatan, emiten dalam naungan Blue Spear Singapore PT Ltd ini sukses meraup 2,23 triliun rupiah di sepanjang 2025, melonjak sekitar 6,9% dibanding pendapatan pada 2024 yang masih sebesar 2,09 triliun rupiah. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Faisal pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.